Tuhan Yesus dahsyat, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan sama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan Haleluya. untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Sorakan, haleluya. Sorakan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita saksikan VOP. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya.
sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak Imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita.
Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan sekali lagi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, boleh lihat kanan kirimu, cari minimal 5 orang. Kasih tahu pada dia, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Memberkatimu dan memberkati. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang dahsyat, sorakan. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi kepadamu. Betapa Engkau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Hari ini minggu yang terakhir di bulan yang kelima ya Tuhan. 1 bulan lagi ke depan ini kami akan mengakhiri semester yang pertama tahun 2024. Tuhan kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan bawa kami sejauh ini. Oralabatakana syandara labara labara. Sungguh semua karena anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Oralabatakana syandara labara labara labara. Dan hari ini di ibadah yang ketiga ini Tuhan, kami sungguh undang Engkau bergerak dengan bebas di tempat ini. Lawat kami Tuhan, lawat umat-Mu, lawat para pengerja-Mu, siapapun kami, lawat kami Tuhan. Kami sambut Engkau Allah Roh Kudus. Urapi kami di ibadah kami, Yesus Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Ralabaya syandaralaba. Tuhan bawa kami sampai hari ini, sampai sejauh ini. Kami bersyukur, sungguh Engkau baik Tuhan. Koralabara labara 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 labara, syadara labara labara labara. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu malam hari ini, hanya kita katakan, angkat suaramu, katakan kepada Tuhan, Dia ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Oh, oh, oh. Ralabaya syandaralabara. Oh, oh. Syandaralabara. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Rencana-Mu indah. Mari angkat suaramu, nyatakan kepada Tuhan, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku
haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, amin Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihi, Engkau tulus mengasihi kami Tuhan, memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Sungguh rencana-Mu sangat indah ya Tuhan, Mu indah bagiku, amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar. Oh Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran Kau Tuhan, ajaib, yes Lord, ajaib Tuhan, kami memuji, kami kebesaran ajaib Engkau, yes Lord, ajaib Tuhan, kami memuji ajaib Engkau Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi angkat tanganmu. Kami memuji kebesaran ajaib Engkau. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran, ya Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib, ajaib Tuhan, Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami, Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sorakan, sorakan, sekali lagi shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Bersama Yesus, luar biasa, amin. Lihat kanan kirimu, tos katakan on fire. Kita mau sama-sama menari dan menyanyi bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan di atas kepala. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janji. Katakan, ku dapat kemenangan di dalam Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya,
Yesuslah. Mari angkat suaramu. Yes, kepadamu aku percaya. Kami percaya padamu. Yes. Namamu. 1, 2, 3, go. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagi nyatakan. Haleluya. Aku percaya. Yesus, pasti ku dapat puji yang sorakan. Aku percaya. Yang percaya sorakan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kau dahsyat ya Tuhan. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang aku percaya. Nyatakan, aku percaya. Sekali lagi katakan, aku percaya. Sorakan, sorakan. Terjadilah sesuai iman kita masing-masing. Katakan amin. Sorakan haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Amin. Katakan dengan imanmu, Tuhan
sama-sama perkatakan DNA kita, yaitu restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini, silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Kami akan sama-sama duduk yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuntun setiap kami, lawat kami. Bahkan ketika firman itu disampaikan, lawatan-Mu terus terjadi bagi kami. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, Tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cintakan. Haleluya, haleluya. Oh ralabaya syandarala barala barala baralaba. Oh rabata karalabaya sikinarala barala 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 baralaba. Oh rabaya syandarala barala baralaba. Awan kemuliaan-Mu melingkupi tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Engkau sedang melawat kami, Engkau sedang menjamah kami ya Tuhan. Bahkan kami percaya ketika kami naikkan doa, pujian, penyembahan dari gereja-Mu di Tiga Raksa ini Tuhan, Engkau sedang mengubahkan tempat wilayah ini Tuhan Yesus. Kami percaya ada jiwa-jiwa di luar sana yang dilawat oleh Tuhan. Setiap tembok-tembok musuh yang selama ini dibangun, kami percaya malam hari ini lewat otoritas sorga kami berkatakan diruntuhkan dalam nama Yesus. Diruntuhkan dalam nama Yesus. Setiap kuasa-kuasa yang menawan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus, malam hari ini kuasanya sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Teruskan acaramu Roh Kudus. Kami percaya Engkau sedang menjamah kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau tahu pribadi lepas pribadi, hati setiap kami tidak ada yang tersembunyi. Kami datang malam hari ini, datang beribadah kepada Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang telah menebus dosa kami, yang menyelamatkan kami. Kami mau cinta Tuhan, kami mau setia sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau tetap memuji, menyembah Engkau selama-lamanya Tuhan Yesus. Karena Engkau terlebih dahulu baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau pelihara kami. Sampai dengan malam hari ini kami, kalau kami boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sedang bekerja. Tuhan tahu yang datang dengan sakit. Malam hari ini kami minta Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Mereka yang terikat tertawan dilepaskan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasamu bekerja Tuhan. Kuasamu bekerja. Tidak sama ketika kami datang. Selesai kami mendengarkan firman Tuhan. Selesai kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami keluar dari tempat ini Tuhan. Kami percaya kami bawa kemenangan. Kami bawa mujizat, kami bawa terobosan. Kami bawa keberhasilan dan keberuntungan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih. Bungkus semua kami dengan darah Yesus. Kami menolak segala intimidasi, tipu muslihat iblis. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan duduk dia mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Berkuasalah Roh Kudus atas setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu. Sampaikan firman-Mu dengan kata-kata bahasa yang sederhana. Biar jemaat-Mu di tempat ini dapat mengerti, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jelikan mata rohani, bukakan telinga, lembutkan hati. Agar firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Berbicara Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, hadirat Tuhan luar biasa malam hari ini. Amin. Tadi saya pikir cuma di modern doang gitu ya. Ternyata di sini juga luar biasa ya. Wah, jemaat yang penuh dengan gairah untuk memuji menyembah Tuhan ya. Ya, saya bersyukur saya boleh diberikan kepercayaan. Terima kasih buat gembala, buat seluruh pengerja dan jemaat. Saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan malam hari ini ya. Baik, kita akan baca dalam kitab Yohanes. Beberapa hari lalu saya merenungkan firman Tuhan ini. Yohanes pasal 3 ayat 3 sudah ditampilkan ya. Ini perikopnya percakapan dengan Nikodemus. Tuhan Yesus bercakap dengan Nikodemus ya. Kita baca sama-sama ya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Waktu saya renungkan firman ini, ya benar ya, Nikodemus juga yang gak ngerti pasti nanya. Mana bisa sih orang yang sudah berkumis ya, sudah gede, masuk lagi ke rahim ibunya lalu dilahirkan kembali. Ternyata Tuhan Yesus bukan itu maksudnya gitu ya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya ya, ayat 5 saya bacakan saja ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya renungkan air dan roh ya. Ya, saya percaya kita semua sini sudah dibaptis, amin. Baptis Islam, amin. Karena GBI meyakinkan baptis itu sesuai dengan kata baptis. Bahasa Yunaninya baptiso, ya. Artinya dicelupkan, dibenamkan, ditenggelamkan sampai semua tertutup dengan air, lalu diangkat kembali keluar dari dalam air. Itu kata baptis. Jadi GBI menganut sesuai dengan kata baptis itu. Jadi kalau orang tanya, kok kamu dibaptis secara Islam? Ya, sesuai dengan kata baptis. Benar gak? Sesuai dengan kata arti dari baptis, kata baptis itu. Kan kata baptis bukan disiram atau di apa, bukan, tetapi dicelupkan, dibekam. Terus kita juga mengikuti teladan Tuhan Yesus.
Yesus pun dibaptis di Sungai Yordan, ditenggelamkan. Gitu ya. Jadi waktu saya renungkan, oh iya, dilahirkan kembali dengan air. Lalu dengan roh. Kalau kita yang baptis tentu hamba Tuhan. Karena Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, adalah manusia biasa, hamba Tuhan. Sama seperti waktu Bapak Ibu dibaptis, hamba Tuhan yang baptis. Tetapi Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, yaitu siapa yang baptis? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri akan baptis. Makanya kalau di gereja karismatik ya percaya bahwa tanda awal orang kepenuhan Roh Kudus yaitu berbahasa lidah, berbahasa roh, ya. Horalabaya syandaralaba. Saya dapat baptisan Roh Kudus itu di Menara, Saudara. Waktu saya pertama kali masuk ibadah di GB Borderland, saya itu bingung. Karena saya lahir memang dari Kristen tapi bukan Kristen karismatik. Bukan aliran GBI gitu ya, aliran yang lain. Waktu masuk duduk, waduh ini gereja apa ya? Bahasa roh, tapi damai. Tapi enak gitu ya, nikmati. Nah setelah keluar baru oh iya. Dan waktu saya ikut kul, saya mulai setia, saya naik menara, saya dijamah Roh Kudus. Ternyata benar, saya berbahasa roh bukan karena ngikut-ngikut. Berbahasa roh itu karunia, Tuhan yang berikan. Jadi saya percaya Bapak Ibu kalau rindu minta. Seperti orang yang haus firman Tuhan. Bertindak, kalau sudah Anda rasa di hati keluarin aja. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah. Ya, keluarin aja, itu Roh Kudus. Berbahasa lidah. Jadi yang Tuhan masuk, kalau tidak dilahirkan kembali dengan air dan roh, tidak akan melihat kerajaan Allah. Kita lihat di dalam kitab Titus berikutnya. Titus pasal 3 ayat 5, di sini lebih dijelaskan ya. Ya, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi di sini dijelaskan benar, ya, permandian kelahiran kembali. Kalau kita lihat artinya dibaptis. Ya, saya Kristen dari kecil, orang tua saya Kristen. Kata papa mama saya sudah dibaptis, tapi saya nggak ngerti, ya kan? Kalau saya sudah pernah dibaptis, ya jadi ya gitulah kehidupannya, jadi kemana-mana gitu ya, jadi nggak jelas. Sudah Kristen tapi nggak tahu. Nah saya kesaksian terlebih dahulu ya, singkat ya. Jadi saya ini dulu waktu anak-anak setia sekolah minggu. Saya rajin sekolah minggu, saya rajin baca Alkitab. Ya, waktu sekolah minggu, tiba-tiba guru sekolah minggu cerita tentang surga dan neraka. Wah, saya takut masuk neraka karena dibilang neraka itu panas, kalau siksa dan lain sebagainya. Saya takut, Saudara. Jadi dia teruskan ceritanya. Kalau nama kita tidak tercatat di dalam buku kehidupan, kita tidak akan masuk surga. Waduh, tambah gelisah saya. Nama saya ada nggak di buku kehidupan? Nah, waktu kecil saya membayangkan buku kehidupan itu Alkitab, Saudara. Jadi keluar dari sekolah minggu, saya pulang, saya ambil Alkitab, saya cari nama saya. Dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada nama Verinius. Saya cari lagi bolak-balik, nggak ada, Saudara. Nah, nggak tahu ada yang mirip-mirip. Suku Feris, tahu ya? Suku Feris itu musuh dari Israel yang dibasmi oleh Israel. Nanti udah gede baru saya ngerti, oh ternyata itu musuh Israel. Tapi waktu kecil saya baca, oh ini ada nama saya, mirip-mirip lah, oke lah ya, Feris. Wah saya senang, Saudara. Saya senang ada nama saya di Alkitab. Saya pasti masuk surga. Berlanjutnya usia remaja, dewasa muda terhilang, Saudara. Wah nakalnya minta ampun. Nakal ya. Menurut saya, ukuran saya sudah nakal. Mungkin ada lebih nakal di atas saya ya, mungkin ya. Mungkin ada juga di bawah saya, tetapi ukuran saya udah nakal. Saya nggak pernah ke gereja. Saya pikir kan nama sudah ada di buku kehidupan, ngapain lagi ya kan? Pasti selamat gitu. Tapi ternyata waktu gede, ternyata enggak.
Saya merantau dari Sulawesi ke Jakarta. Kerja di kawasan Manis. Saya masuk mes, tinggal di mes. Saya anak kesayangan bos. Jadi orang lain dikeluarin, saya nggak ditahan terus. Gak lama kemudian saya ngalami proses. Saya sakit, saudara. Saya itu nggak ngerti. Sekarang saya ngerti. Ternyata waktu itu saya kena ginjal. Saya tidur gelisah, balik kiri nggak bisa. Itu selama 2 minggu, nggak bisa bangun. Cuman ada yang teman kerja yang tukang bersih-bersih itu yang nolongin saya. Tiap pagi dia tanya, gimana Fer, udah sembuh belum? Boro-boro sembuh, saya bilang bangun aja nggak bisa. Dia yang kasih minum, dia yang kasih makan. Nah waktu sakit itu saya teringat Tuhan Yesus. Ini kalau saya mati saya masuk surga apa neraka ya? Saya ingat penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Salah satunya kan diselamatkan kan? Ingat aku waktu engkau datang kembali. Artinya dia percaya. Hari ini pun engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saya ingat itu saudara. Waktu saya rasa sakit, apa yang saya bilang? Darah Yesus. Sakit ini panas banget di sini. Darah Yesus, darah Yesus. Tuhan Yesus ampuni dosa saya. Karena saya ingat kalau kita mengaku dosa, minta ampun dosa, kan Allah setia. Ngampunin kan? Ampunin apa enggak? Ampunin saudara. Jadi saya minta ampun dosa, ampuni saya Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil saya siap. Yang penting saya masuk surga. Saya gak mau masuk neraka. Saya nawar begitu saudara. Singkat cerita, berapa hari saya lewati, tiba-tiba satu hari saya bangun pagi. Sebelumnya saya gak bisa bangun. Saya bangun, saya langsung ke toilet, kencing. Mohon maaf, keluar tuh batu, kluk, kluk, kluk. Ternyata Yesus sembuhkan saya. Wah luar biasa, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi saya mengalami mujizat. Dari situ saya bertobat, saudara. Saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Sampai dengan hari ini. Saya dibaptis 2004 di Moderland. Saya ikut kom, saya ikut kul, saya bertumbuh. Saya tidak mau buang waktu lagi. Karena waktu kecil dari sekolah minggu, remaja, dewasa, saya buang waktu. Saya sia-siakan kasih karunia Tuhan. Saya nakal, saya jauh dari Tuhan. Tetapi waktu Tuhan panggil kembali, Tuhan berikan kesempatan yang kedua kali, saya balik. Saya baru sadar, oh iya, saya dilahirkan kembali. Jadi saya gak mau sia-siakan. Saya harus setia melayani Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Saya berdosa, saya tidak setia, Tuhan tetap setia. Saya jauh daripada Tuhan, saya merasa saya jauh tuh sama Tuhan, tetapi Tuhan selalu dekatin saya. Tuhan selalu menjumpai saya, Tuhan selalu memelihara hidup saya. Sampai dengan hari ini saya boleh sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita lanjut ya. Jadi tema khotbah saya malam hari ini, pembaharuan ya. Jadi jelas kita dengar tadi, kita baca tadi, kalau orang tidak dilahirkan kembali dengan air dan roh, tidak akan melihat kerajaan Allah. Titus tadi, kitab Titus tadi jelas, pembaharuan oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak diperbaharui, mau nenek moyang kita Kristen, orang tua kita Kristen, tapi kalau kita tidak mengalami pembaharuan, kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Saya percaya semua di sini sudah mengalami pembaharuan. Amin. Harus. Nah, kita baca. Saya baca dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, ya, mungkin Bapak Ibu ada yang punya. Di sini ada 8 poin sebenarnya, tapi saya hanya singkat aja 4. Dikatakan apa sih itu pembaharuan? Yang pertama dikatakan pembaharuan adalah penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang. Efesus 4 ayat 23-24. Jadi dikatakan perubahan sifat seseorang. Dulu saya nakal, dulu saya suka bohong, saya suka ya yang tidak Tuhan suka lah gitu ya. Tetapi Tuhan ubahkan saya. Nah itu maksudnya pembaharuan. Yang kedua dikatakan pembaharuan dialami oleh mereka yang bertobat dari dosa dan berbalik kepada Allah. Matius 3 ayat 2 dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Jadi kalau kita mengalami pembaharuan, artinya kita bertobat, tinggalkan hidup yang lama. Berbalik kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh tentunya. Yang ketiga dikatakan pembaharuan meliputi peralihan dari hidup lama yang berdosa ke hidup baru dalam ketaatan pada Kristus. Mereka yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali telah dibebaskan dari ikatan dosa. 2 Korintus 5 ayat 17. Jika kamu ada dalam Kristus, kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Nah, ini sering kita jelaskan di dalam baptisan, biasanya saya jelaskan. Nah, waktu kita dicelupkan, ya, dibenamkan, itu artinya kita mati bersama dengan Kristus. Percaya nggak Yesus mati? Percaya Yesus disalib, saudara, untuk menebus dosa kita. Dia mati. Tetapi pada hari yang ketiga Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, waktu kita dibenamkan, ini makna rohani dari baptis ya. Waktu kita dibenamkan artinya kita mati. Apa yang mati? Dosa. Kutuk. Apalagi kehidupan yang lama yang tidak berkenan itu mati bersama dengan Kristus. Kita matikan di dalam kolam baptisan. Waktu kita keluar dari dalam air, kita bangkit bersama dengan Kristus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama itu ditenggelamkan. Kehidupan lama yang tidak berkenan ditenggelamkan. Yang baru datang. Yang datang itu apa yang baru pertama? Roh. Manusia itu terdiri atas 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Waktu kita belum mengenal Yesus, apakah kita memiliki roh? Punya, saudara. Tapi roh yang kita miliki, roh perbudakan dalam dosa. Waktu kita mengenal Kristus, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Diperbaharui, rohnya diperbaharui. Yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan roh yang ada dalam diri kamu itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi yang diperbarui itu roh. Baru berjalan proses jiwa diperbarui. Terus apa lagi yang diperbarui? Tubuh. Ya. Bukan begitu keluar dari dalam air langsung jadi muda, enggak. Tua ya tetap tua ya. Ya. Keluar dari dalam air ya tetap ya, tetapi roh kita diperbaharui. Mulai Roh Kudus mengingatkan kamu jangan iri hati, kamu jangan dengki. Itu jiwa ya. Jiwa itu pikiran, kehendak dan perasaan. Itu mulai diperbaharui. Lama-lama yang diperbaharui apa? Tubuh kita diperbaharui juga. Orang kalau sukacita terus kan jadi awet muda, benar nggak? Iya dong. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau terus gembira ya pasti awet muda. Yang keempat, kelahiran baru tidak dapat disamakan dengan kelahiran jasmania. Karena hubungan Allah dengan orang percaya merupakan masalah rohani dan bukan jasmani. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di bawah kolong langit ini tidak ada kehidupan kekal. Mazmur 90 berkata usia manusia itu 70-80 tahun. Kalau lebih kesukaannya adalah penderitaan. Bisa pernah lihat gak usia 80 tahun? Apa yang menjadi kesukaannya dia? Sakit pinggang, benar gak? Sakit lutut, ya. Benar, itu gak bisa dipungkiri. Memang seperti itu. Pernah gak lihat usia 90 ke mall sendiri? Ya mungkin ada, jarang kali ya. Tapi gak ada, saya belum pernah jumpa. Pasti dituntun, saudara. Jadi saya mau bilang usia manusia itu terbatas. Ya. Tetapi waktu kita nanti tubuh kembali ke debu, daging kita kembali ke debu, kembali ke tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan, baru kita memperoleh hidup yang kekal. Setelah kematian lah baru ada hidup kekal. Hanya ada 2, surga atau neraka. Tetapi saya percaya waktu kita mengalami pembaharuan, setelah kita mati kehidupan kita ada di surga, saudara. Amin. Jadi ini penjelasan dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Jadi sebenarnya kalau kita rangkum perubahan hidup, ya, dari yang jahat jadi yang baik. Dulunya yang
tidak sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh, ya. Tadinya yang jauh jadi dekat dengan Tuhan. Tadinya yang malas-malas ibadah. Udah saya ibadah sebulan sekali aja. Tetapi waktu mengalami pembaharuan, haus ibadah saudara. Mau pagi, sore, siang dia datang terus, ya. Itu orang mengalami pembaharuan. Jadi ada haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Berikutnya. Jadi saya ambil beberapa contoh di dalam Alkitab orang yang mengalami pembaharuan. Ya, yang pertama dikatakan orang yang mengalami pembaharuan itu menyadari sebagai orang berdosa. Ya. Saya menyadari waktu saya mengalami pembaharuan, saya sadar bahwa saya ini orang berdosa. Saya ini dulu sebenarnya tidak layak gitu ya, tetapi Tuhan layakkan. Nah, ada kisah yang Tuhan ceritakan di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, tapi saya ringkas aja ceritanya. Tuhan Yesus berkata ada seorang memiliki 2 anak laki-laki, sulung dan bungsu. Kalau kita lihat perikopnya di sini ya, dari firman ini, anak yang terhilang saudara ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering baca. Jadi si bungsu ini minta hartanya kepada orang tuanya, lalu orang tuanya bagi harta. Setelah dibagi, si bungsu jual hartanya dan dia pergi ke suatu negeri. Di sana dia hidup foya-foya. Dia lupa ya rumah bapaknya. Pokoknya dia habisin hartanya. Tiba-tiba di negeri itu terjadi kelaparan. Terus dia kerja salah satu pengusaha. Pengusaha itu menyuruh dia ke ladang untuk pelihara babi. Waktu mau kasih makan babi, tiba-tiba dia rasa lapar. Dia mau makan makanan babi itu. Tapi waktu dia mau ambil, dia teringat akan bapaknya. Kita baca di dalam Lukas 15 ayat 18 sampai 20 ya. Di sini dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi, lalu sini kurang jelas ya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berdiri mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Jadi anak bungsu ini setelah dia hidup foya-foya, dia pergi, wah hidup dosa lah ya, tidak berkenan. Tetapi dia sadar. Dia sadar waktu dia ngalamin proses, sudah tidak ada lagi pertolongan, uangnya sudah habis, dia ingat kepada bapaknya. Waktu dia ingat, dia bertindak saudara, dia bangkit. Dia akan mengaku, iya saya ini sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Tetapi kalau kita baca terus, bapaknya waktu melihat dia dari jauh, bapaknya sambut saudara. Disambut, dipakein jubah, dipakein sepatu, dipakein cincin. Terus dikumpulin semua karyawan bapaknya, dibikin pesta. Diambil 1 ekor lembu tambun, dipotong. Waktu si sulung datang, kakaknya datang, dia dengar, kok ini ada pesta? Dia tanya salah satu pekerja, oh iya, bapakmu membuat pesta karena adikmu yang hilang sudah datang kembali. Si sulung, apa yang dia buat? Dia marah saudara, dia iri hati, dia benci. Kok bapak gak adil, dia bilang. Saya yang selama ini ada di rumah bapak, yang setia kepada bapak, bapak gak pernah itu ngerayain. Bapak bilang kan punya saya, punya kamu juga. Tetapi baiklah kita bersuka cita karena adikmu ini yang sudah mati, bangkit kembali, hidup kembali. Nah dari firman ini saya renungkan, iya, yang alami pembaharuan itu adalah si bungsu saudara. Tetapi si sulung ini tidak mengalami pembaharuan. Padahal kehidupannya setiap hari di gereja. Melayani Tuhan. Semua dia lakukan. Tetapi waktu ada orang yang baru, yang lebih diperhatikan oleh mungkin gembala, mulai timbul rasa iri. Nah orang yang diperbaharui bukan seperti itu. Kalau kita sudah diperbaharui artinya kita sudah tinggalkan kehidupan yang lama. Amin. Rasa iri, dengki, cemburu, apalagi kepahitan dan lain sebagainya itu yang hitam, udah lupakan. Kita masuk dalam pembaharuan.
kita harus mengasihi sama seperti Bapa telah mengasihi kita. Amin. Kalau itu kita lakukan berarti kita sudah mengalami pembaharuan. Dan saya percaya juga jemaat di tempat ini, kalau engkau punya saudara mungkin lebih dari engkau, gak usah iri. Setia aja sama Tuhan. Kalau engkau mungkin punya teman di kantor ya, di tempat pekerjaan lebih diperhatikan oleh bos, gak usah iri. Bagianmu tetap ada. Kalau engkau setia mengikuti Tuhan, engkau mengalami pembaharuan di dalam hidupmu, Tuhan pasti berkati kita. Amin. Yang kedua, orang yang mengalami pembaharuan. Yang kedua, next. Saya dapatkan di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, pembaharuan membuat orang bermurah hati. Kalau kita baca ini tentang kisah Sakeus, ya. Pernah baca Sakeus? Pernah ya? Sakeus ini orang kaya, dia pemungut cukai. Dia mengambil lebih dari apa yang seharusnya, dikatakan firman Tuhan. Jadi dia dibenci oleh orang-orang di sekelilingnya. Tetapi waktu Yesus datang di wilayahnya, dia rasa penasaran. Hatinya itu tergerak untuk ketemu Tuhan Yesus. Dan waktu dia keluar, dia lihat, wah ternyata kerumunan orang sudah banyak untuk lihat Tuhan juga. Dia coba menerobos tapi gak bisa karena tubuhnya pendek. Ya mungkin lebih pendek dari saya lah ya. Dia lebih kecil, lebih mungil ya. Dia nerobos tapi gak bisa. Lalu dia gak habis akal. Dia sungguh-sungguh pingin lihat Tuhan Yesus. Seperti apa sih rupa Tuhan Yesus ini? Dia lari ke depan, dia lihat pohon ara lalu dia naik. Waktu Tuhan Yesus lewat pohon ara itu dia lihat ke atas. Sakeus turun. Saya mau mampir ke rumahmu. Wah, sukacita gak Sakeus? Sukacita pastinya. Waduh, Tuhan Yesus baik. Kalau Jokowi datang ke rumah kita, senang gak? Senang. Oh ini Tuhan Yesus yang datang. Wah senang dia. Wah terus langsung dia turun, langsung pergi ke rumah. Tuhan Yesus ikut. Lalu orang lihat. Orang-orang di sekeliling lihat. Terus cemooh. Wah ternyata dia bersama dengan orang berdosa. Kalau kita baca di ayat 8 ya. Lukas 9 ayat 8. Firman Tuhan berkata, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Wow, ngalami pembaharuan saudara. Jadi apa? Murah hati. Tadinya Sakeus ini pelit, cuman tahu kumpul harta buat diri sendiri, ngambil yang bukan bagian dia, artinya serakah. Tetapi waktu berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami suatu pembaharuan. Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Di sini ada saudara? Nanti ya kalau Tuhan kasih kepercayaan jangan lupa, ya. Kalau Tuhan memberkati kita, artinya di dalam berkat itu ada benih yang harus ditanam kembali. Ya, jadi jangan ambil semua, jangan pakai shopping semua ya. Waktu kita terima misalnya 500 juta ya, jangan habisin semua Bapak Ibu ya. Ingat firman Tuhan. Oh, di sini ada benih, ada perpuluhan. Ada persembahan yang lain, persembahan khusus. Oh, ada bagian orang susah. Kita harus pisahkan saudara. Jadi berkat itu tidak akan habis. Keluar dari rumah, tuai lagi. Bener gak? Ya? Enak gak jadi orang Kristen? Enak saudara. Saya lahir baru ngerasa, wah ternyata senang. Dulu saya tinggalkan kasih karunia Tuhan, saya kerja banting tulang, peras keringat. Wah, kepala jadi kaki. Enggak kaya-kaya saudara. Enggak kaya-kaya. Ya sekarang bukan berarti, enggak. Maksudnya saya kalau merenungkan kehidupan saya, dulu saya tinggal di mes. Gak punya rumah. Tetapi waktu saya mengalami pembaharuan, saya ikut sungguh-sungguh sama Tuhan. Berkat itu ngikutin saudara. Saya mulai punya rumah 1, mulai punya rumah 2. Tuhan berkati. Dulu yang naik angkot dikasih motor bekas, gak apa-apa. Motor bekas setia. Sekarang puji Tuhan, Tuhan kasih mobil. Artinya apa? Kalau kita setia, berkat pasti ngikutin. Amin.
Jadi waktu berjumpa dengan Tuhan, Sakeus mengalami apa? Perubahan. Jadi dia murah hati. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, kalau engkau diberkati, jangan lupa, jadilah murah hati. Amin. Sisihkan sebagian dari apa yang kau miliki. Kembalikan apa yang menjadi bagian gereja, perpuluhan. Jangan dengar, wah sana sini, ya nggak usah balikin perpuluhan. Waduh, itu ajaran dari mana saudara? Alkitab. Kan kita percaya Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Maleaki jelas katakan kembalikan perpuluhan. Di perjanjian baru nggak ada kata. Jadi jangan dengar yang lain. Setialah dalam gereja ini. Amin. Setia ikut tuntunan Tuhan. Saya percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi Sakeus mengalami pembaharuan. Dia bermurah hati. Ya. Firman Tuhan katakan berbuat baiklah. Galatia 6 ayat 9-10 kalau nggak salah. Berbuatlah baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Jadi berbuat baik. Bukan berbuat baik kita selamat, bukan ya. Kita kan sudah diselamatkan. Kalau ukurannya berbuat baik kita diselamatkan, saya tidak tergolong orang diselamatkan karena saya jahat. Saya tidak baik. Masih banyak orang yang lebih baik dari saya kok mereka tidak mengenal Kristus. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu. Kita ini dipilih. Kalau kita menerima keselamatan itu anugerah, itu kasih karunia Tuhan. Jadi ikuti tuntunan Tuhan, taat lakukan firman Tuhan. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Berikutnya yang ketiga, yang terakhir. Orang yang mengalami pembaharuan membuat orang berani bersaksi, saudara. Ya, waktu kita mengalami pembaharuan, kita jadi berani bersaksi. Seperti kisah perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan di sumur Yakub. Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 41. Waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus di sumur, ya Tuhan Yesus itu bisa tahu bahwa perempuan ini sudah mempunyai 5 suami. Ya, Tuhan Yesus bilang seperti itu. Bahkan yang tinggal, yang keenam ini bukan suamimu. Oh dia kaget, kok Tuhan bisa tahu gitu. Ya dia Tuhan. Artinya apa? Perempuan Samaria ini bukan perempuan yang baik. Kalau dibilang bahasa sekarangnya itu pelacur, ya kan? Kenapa dia datang siang? Karena kalau dia datang pagi dia takut ketemu ibu-ibu. Nanti dia digosipin, ya. Makanya dia lihat sepi, dia datang. Padahal dia nggak tahu. Waktu dia datang ada Tuhan Yesus. Dia berjumpa dengan apa? Dengan air kehidupan. Kan Tuhan Yesus bilang kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang daripadaku engkau tidak akan haus lagi. Tuhan banyak berbicara dengan perempuan ini. Tentang penyembahan juga. Engkau menyembah Bapa dalam kebenaran dan roh dan kebenaran. Kalau kita baca terus ayatnya. Tuhan banyak mengajar perempuan ini dan dia bertobat. Dia mengalami pembaharuan. Waktu dia pergi dari sumur itu, dia masuk ke Samaria, dia memberitakan Injil, dia bersaksi saudara. Banyak orang yang bertobat. Kita baca di ayat 39 ya. Dikatakan firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Jadi waktu dia mengalami pembaharuan, dia pergi dari sumur, dia masuk kota, dia bersaksi. Dan banyak orang yang percaya. Banyak orang yang bertobat saudara. Mungkin di antara kita masih ada saudara kita yang belum percaya. Firman Tuhan bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada jalan lain menuju sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Gak ada saudara. Jadi kalau masih ada saudaramu yang belum percaya, berdoa buat dia. Kasihan loh ya, mumpung masih hidup, masih ada kesempatan untuk berdoa. Mulai bersaksi, kok kamu bisa sehat? Oh iya puji Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Kok kamu bisa diberkati? Ya puji Tuhan, dulu memang saya bangkrut. Tetapi waktu saya setia, saya taat kembaliin perpuluhan. Saya apalagi, saya berbuat baik, saya setia dalam ibadah. Puji Tuhan, Tuhan pulihkan usaha saya. Dan Tuhan berkati kembali saya. Mulai bersaksi.
Banyak. Di sini semua sudah ikut kul? Yang sudah ikut kul? Wah, masih banyak yang belum ya. Nanti ikut kul saudara ya, di kul enak. Enak banget, bukan cuma enak banget di kul itu ya. Ada proses tetapi berkat Tuhan lebih banyak. Yang terakhir, untuk mempertahankan pembaharuan yang Tuhan sudah anugerahkan atas hidup kita. Yang pertama, jangan meninggalkan kasih semula. Ingat, waktu awal Tuhan panggil kita. Waktu awal kita diberikan kesempatan yang kedua. Jangan seperti jemaat di Efesus ya. Giat, rajin di dalam ibadah, pelayanan. Tetapi mereka meninggalkan kasih semula. Tuhan mencela mereka. Yang kedua dikatakan tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kalau kita baca kisah Maria dan Marta. Maria itu duduk di kaki Tuhan. Ya artinya apa? Dia senang tinggal dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi bangun pagi-pagi, utamakan Tuhan. Fokus cari Tuhan dulu. Jangan lihat handphone dulu saudara ya. Jangan pikirin yang lain. Cari dulu, baca firman Tuhan, doa. Saya percaya sepanjang hari itu, walaupun ada kesusahan, walaupun ada pergumulan, tetapi Tuhan akan tolong kita buka jalan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, tetap tinggal pada pokok anggur yang benar. Nempel sama Tuhan Yesus. Hari-hari ini banyak penyesat saudara ya. Di luar sana banyak penyesat. Ini akhir zaman. Kalau kita tidak nempel sama Tuhan Yesus, kita gampang terkecoh oleh ajaran-ajaran yang palsu. Enggak usah percaya Tuhan Yesus, berbuat baik bisa selamat. Mana ada saudara. Ya, enggak ada, firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Sia-sia dong pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi melalui Tuhan Yesus ada keselamatan. Jadi terus nempel pada pokok yang benar ya. Baca nanti kitab Yohanes 15. Kita akan terus tetap setia. Saya percaya kalau kita mengalami pembaharuan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala. Oh rabaya syandarala barala 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 barala. Kinarala bataka ralabaya syandarala. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba percaya Roh Kudus belum selesai pada setiap kami. Engkau terus memberikan kami penjelasan-penjelasan yang baru. Terutama jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga yang ada. Suami diberkati, istri diberkati, anak-anak mereka diberkati. Bahkan hamba berdoa setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu nanti. Tuhan berkati, buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, berkati biar damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus memenuhi setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Abah. Berkati setiap keluarga mereka, bungkus mereka dengan darah Yesus. Tuhan bela, Tuhan lindungi dan Tuhan sertai mereka. Terima kasih, berkati juga gembala di tempat ini bersama dengan keluarga yang ada. Seluruh pengerja yang ada Tuhan berkati. Tutup bungkus semua mereka dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pengumuman Minggu 26 Mei 2024. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 1 Juni 2024, pukul 9:30 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. And how we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Karena kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Karena kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan We as Yesus. disciples are asked to disciple other nations.
membuka pendaftaran Everyone Asia pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 di SICC. Pendaftaran dapat melalui website everyone2024.com. Daftarkan diri Anda segera. Harpazo Art Center mengadakan Summer Class. Ayo Papa Mama ajak anak-anaknya untuk liburan seru bersama HAC. Summer Class musik dan vokal diadakan pada tanggal 18 dan 19 Juni. Summer Class Worship and Praise Dance diadakan pada tanggal 15 dan 22 Juni. Ayo tunggu apa lagi? Segera daftarkan anak-anak Anda melalui link bit.ly/Summer Class 2024. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Apakah malam hari ini diberkati Tuhan? Ada sukacita? Yang diberkati Tuhan dan mengalami sukacita, sorakan haleluya. Ya. Kami atas nama Gembala dan seluruh pengerja beserta seluruh jemaat GBI Tiga Rasa mengucapkan terima kasih kepada Pak Berenius yang telah memberkati kami dengan firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati Bapak beserta keluarga besar Bapak secara berlimpah-limpah-limpah. Ya. Dengan penuh sukacita kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung beribadah di tempat ini, bisa melambaikan tangan. Ada yang baru pertama kali? Ya. Puji Tuhan, kita terus berdoa supaya bangku-bangku yang kosong ini minggu depan terisi jiwa-jiwa. Amin. Ya. Pengumuman yang pertama yaitu doa pengerja GBI Tiga Raksa akan diadakan yaitu hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 19.30 di GBI Tiga Raksa. Wajib bagi para pengerja, aktivis, gembala kul dan pengurus kul. Kemudian ibadah youth. Ya, coba lambaikan tangan anak-anak youth, anak-anak muda. Puji Tuhan, baru ada 5. Salam anak-anak muda. Ya, puji Tuhan, hampir 300. Kami mengundang bagi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda khususnya untuk mengikuti ibadah youth yang akan diadakan, yaitu Sabtu tanggal 1 Juni 2024 jam 19 di tempat ini. Kemudian ibadah minggu depan tanggal 2 Juni 2024, ibadah ke-1 dan 2 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Pak Setiawan, yaitu ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Pendeta Handoko. Kemudian tanggal 8 Juni 2024 hari Sabtu pukul 3 sampai jam 5 itu ada sembahyang untuk anak-anak sekolah minggu. Mengundang yaitu anak-anak sekolah minggu atau Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki anak-anak sekolah minggu supaya bisa mendaftar di ruang ibadah anak sekolah minggu ke Kak Ari dengan nomor handphone bisa dilihat di multimedia. Hari ini kita akan memberikan persembahan yaitu untuk persembahan Everyone Asia dan persembahan umum. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan perpuluhan bisa maju ke depan. Mari kita persiapkan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami melalui ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu, itu adalah makanan rohani, itu adalah berkat rohani dalam kehidupan kami.
Urapi, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati pelayanannya, berkati keluarga besarnya secara berlimpah-limpah. Tuhan, Engkau juga memberikan berkat buat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, yang akan memberikan persembahan ya Tuhan. Baik itu persembahan umum, persembahan everyone, persembahan perpuluhan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami lebih lagi. Urapi persembahan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan kami ini adalah berkenan di hadapan-Mu. Dan persembahan kami dikelola oleh tangan-tangan yang bertanggung jawab untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami siap memberi, yang siap sama-sama memberikan. Haleluya, amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati, hanya itu kerindu. Kita akan berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan, dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua.